Apa yang akan kita kaji pada malam hari ini? Yaitu rahasia kenapa dipilihnya negeri Arab sebagai tempat pertumbuhan agama Islam. Kenapa kok negeri Arab? Yang perlu kita pahami sekarang dan harus kita tahu bahwasanya semua yang berhubungan dengan Nabi itu mulia. Semua yang berhubungan dengan Nabi itu pasti memiliki kemuliaan. Karena Nabi makhluk Allah yang paling mulia. Maka apapun yang berhubungan dengan Rasulullah pasti mulia. Kita lihat contohnya kota Madinah, Pak. Kota Madinah itu kota biasa dulunya. Bahkan tidak mau orang ke Madinah karena terkenal banyak wabah di Madinah itu. Namanya Yathrib. Ternyata ketika Rasul hijrah ke sana menjadi kota mulia. Karena apa? Dinisbahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat mereka menjadi orang-orang mulia. Kenapa? Padahal mereka sebagian dari mereka dulunya orang kafir, tidak beriman kepada Allah. Tapi ketika sudah memiliki titel sahabat Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi, maka menjadi orang-orang mulia. Bahkan tingkatan kemuliaan sahabat tidak ditandingi oleh siapapun, Pak. Kemuliaan sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa sebabnya? Satu, karena sahabatnya Rasulullah SAW. Padahal sebagian sahabat itu kalau dari segi ibadah lebih banyak tabi'in umpamanya, dari kekuatan ibadahnya. Bahkan dari segi keilmuannya sebagian tabi'in lebih pintar sebagiannya. Ya. Tapi berhubung ini nisbahnya ke Rasulullah, sahabatnya Rasul, maka mereka menjadi orang-orang mulia karena dinisbahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita juga sebagai umatnya, kita ini menjadi umat yang paling mulia daripada umat-umat yang lain. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang dinisbahkan kepada Rasulullah menjadi mulia. Maka otomatis ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melahirkan Rasulullah SAW dari suatu negeri, sudah dipastikan berarti negeri itu negeri yang paling mulia. Ya. Karena apa? Karena yang akan dilahirkan manusia yang paling mulia, maka harus dilahirkan di tempat yang paling mulia. Makanya ulama mengkaji di sini daripada sejarah hidup Nabi, disebutkan dalam kitab Fiqh Siratun Nabawiyah, rahasia kenapa dipilihnya negeri Arab menjadi tempat lahir, tempat tumbuhnya Islam. Ya. Maka beliau mengatakan demikian. Kalau kita kepingin tahu, langsung saya terjemahkan aja ya. Kalau kita ingin tahu kenapa kok Arab yang dipilih, negeri Arab tidak negeri-negeri yang lain, maka kita harus tahu ya, geografis tempat letak negeri Arab di antara peradaban-peradaban yang lainnya. Di mana sih Arab itu? Ternyata beliau mengatakan kalau kita lihat dalam peta geografisnya itu, ternyata negeri Arab ini pas berada di tengah-tengah 4 peradaban. Ada 4 peradaban yang di tengah-tengahnya negeri Arab. Apa 4 peradaban itu? Yang pertama, ada peradaban namanya Persia dan jajahannya. Ya. Persia dan jajahannya. Kemudian ada Romawi dan jajahannya. Kemudian ada peradaban India. Kemudian ada peradaban Yunani. Jadi 4 peradaban ini tengah-tengahnya pas peradaban Arab. Jadi negeri Arab dikelilingi 4 peradaban ini. Ada peradaban Eropa, ada peradaban Asia, ujung Asia. Dan negeri Arab pas berada di tengah-tengahnya. Nah, kemudian kita bandingkan. Ini beliau mengatakan demikian. Kenapa kok negeri Arab yang dipilih, kok tidak yang lainnya? Butuh perbandingan. Karena kita kalau kepingin tahu keistimewaan, itu harus ada perbandingan. Maka mari kita bandingkan
peradaban Arab dengan 4 peradaban ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena ini kan Nabi mau dilahirkan dari negeri Arab ini. Ya, kenapa kok tidak negeri-negeri yang lain? Maka beliau mengatakan dulu alam ini semuanya dikuasai dua kekuatan besar, yaitu Persia dan Romawi. Persia, Iran ya, kalau sekarang jadi negeri Iran namanya, negara Iran. Dan Romawi. Dari dulu ini perang terus ini. Kadang-kadang menang Persia, menjadi Persia, menguasai alam ini semuanya. Berapa tahun kemudian perang, Romawi menang Romawi yang menguasai. Intinya dua kekuatan besar yang menguasai alam ini pada waktu itu. Kalau nggak Persia, Romawi. Nah, dan setelah itu di belakangnya ada Yunani, peradaban Yunani, dan juga ada peradaban India. Kalau kita bandingkan, beliau mengatakan, mari apa yang terjadi atau bagaimana peradaban Persia dulu. Bagaimana sih peradaban orang Persia pada waktu itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nanti kemudian kita bandingkan dengan peradaban Arab. Ternyata beliau mengatakan dulu Persia itu termasuk menjadi haklan liwasawisiddin, hayalan-hayalan, ladang hayalan-hayalan daripada filsafat-filsafat keagamaan. Itu gaya mereka. Dan di sana ada nama agama yang namanya Zoroastia atau namanya Zoroaster. Itu nama agama. Jadi ada agama namanya Zoroaster, agamanya. Jadi di negeri Persia mereka punya agama namanya Zoroaster. Alladzi i'tanaqaha dawsultatul hakimun. Yang mana penguasanya, berarti rajanya, agamanya yaitu. Jadi penguasa rajanya menganut agama Zoroaster ini. Maka kita lihat bagaimana filsafatnya, filsafat keagamaannya. Wa kana min filsafatiha tafdilu zawajir rajuli bi ummihi au ibnatihi au ukhtihi. Termasuk filsafatnya lebih mengutamakan kawinnya laki-laki dengan ibunya atau anak perempuannya atau saudara perempuannya. Ini filsafat keagamaannya. Jadi menurut orang-orang Persia terdahulu, dan ini raja menganut agama itu, lebih baik, lebih afdol kawin sama ibunya sendiri. Ya, mungkin bapaknya mati ya, ini bapaknya dorong mati lah, repot nanti ya. Atau kawin dengan anaknya sendiri, itu lebih diutamakan. Atau kawin sama saudara perempuannya sendiri. Ini filsafatnya mereka. Bahkan beliau mengatakan hatta inna yasdasir ya athani alladhi hakama fi awasitil qarnil khamis al-miladi tazawwaja bibnatihi. Bahkan satu raja yang pada waktu itu berkuasa di tengah-tengah abad kelima miladi, dipraktekkan dia ini rajanya kawin sama anaknya sendiri. Jadi dia mengikuti agama itu dan mempraktekkan kawin sama anaknya sendiri karena memang agamanya seperti itu ya. Dan ini beliau mengatakan baru sedikit daripada penyimpangan peradaban mereka Persia. Belum lagi beliau mengatakan ada agama namanya Mazdakiyah, yang mana termasuk filsafatnya dihalalkan penghalalan perempuan dan diperbolehkan harta-harta sehingga manusia di pada waktu itu boleh berbagi perempuan, berbagi harta ya, sebagaimana mereka berbagi rumput dan air gratisan ya, perempuannya jadikan seperti umum, silakan mau siapapun, perempuan sama sini, sama itu, sama ini diperbolehkan. Itu agama mereka ya, yang ada di negeri Persia. Maka beliau mengatakan yang agama semacam ini menerima respon yang
besar bagi orang-orang yang lebih mengutamakan syahwatnya. Enak sih ini. Ya. Wong perempuan boleh sama siapapun. Ijol-ijolan gini boleh. Itu agama ya. Ini agama. Kemudian dan beliau mengatakan itu baru sedikit daripada penyimpangan-penyimpangan mereka. Ada lagi namanya Romawi. Tadi Persia. Bagaimana Romawi? Adapun Romawi, maka nanti kita bandingkan di negeri Arab ada enggak yang seperti itu? Ya kan gitu. Mengawini dengan ibunya, kawin dengan anaknya, kawin dengan saudara perempuannya. Ada apa enggak? Ya. Kemudian Romawi. Kalau Romawi beliau mengatakan mereka dikuasai oleh semangat kolonialisme, suka menjajah. Romawi dari dulu memang semangatnya menjajah. Itu Romawi. Bahkan mereka mencampur adukkan tentang agama dengan kekuasaan politik. Jadi agama itu disesuaikan politik. Sakarepe sing pas buat rajanya harus melok agamanya itu. Itu Romawi. Oleh karenanya mereka selalu terjadi perbedaan antara Nasoro Syam, Mesir dari beberapa perkara. Karena memang agama itu kan satu. Ini kok bisa ganti-ganti hukumnya? Ya. Akhirnya menjadi pertikaian antara mereka sendiri, sama-sama Nasoronya. Ya. Yaitu tadi karena mereka menjadikan agama untuk memuaskan kekuasaan mereka, mengikuti kekuasaan mereka. Dan mereka lebih berpedoman dengan kekuatan pasukan mereka. Belum lagi di zaman itu banyak lagi pajak-pajak, penindasan-penindasan bagi warga-warga kecil, masyarakat kecil, dan juga bagaimana tingginya pajak ditekan masyarakat itu oleh Romawi ini. Menindas warga-warganya, rakyatnya untuk memberikan pajak yang besar. Harta milik rakyat tapi harus dibagi dan lain sebagainya. Ini gayanya Romawi. Maka kalau kita bandingkan dengan negeri Arab, bagaimana? Pernah apa tidak negeri Arab itu menjajah? Makanya beliau mengatakan keadaan mereka tidak kalah merosotnya dengan kebudayaan Persia. Belum lagi keboliman yang merajalela yang ada di Romawi, khususnya masalah perekonomian. Jadi saling menindas, berlipat-lipatnya pajak. Ini yang terjadi di negeri Romawi. Wa amal Yunan, adapun Yunani, maka beliau mengatakan mereka terlalu tenggelam dengan kegilaan atau hayalan-hayalan atau mitos-mitos yang tidak ada kebenarannya sama sekali. Itu gayanya orang Yunani, suka mitos, hayalan-hayalan yang tidak pernah benar. Kemudian begitu pula India. Beliau mengatakan sebagaimana ucapan Al-Ustadz Abdul Hasan An-Nadwi, bahwasanya sudah sepakat ahli sejarah paling merosotnya peradaban India ketika terjadi di awal-awal abad ke-16. Itu paling merosotnya peradaban mereka. Maka intinya 4 peradaban ini mereka mengalami kemerosotan dari segi keagamaan mereka, dari segi kebudayaan mereka. Maka kemudian beliau memberikan jawaban. Kenapa sih suatu negara itu mempunyai atau terjadi kemerosotan moral, kemerosotan kebudayaan? Sebabnya satu, kata beliau, karena mereka tidak punya tipe ideal, tidak punya contoh yang baik untuk diterapkan di dalam kehidupan mereka. Makanya yang terjadi seperti itu, kemerosotan di mana-mana. Kalau seandainya mereka mempunyai contoh suri teladan yang baik, yang bagus, maka tidak mungkin terjadi seperti itu. Itu sebabnya
terjadinya kemerosotan di negeri-negeri atau di mana-mana. Ya. Nah kemudian mari kita bandingkan, kata beliau. Kita sudah sedikit mendengar, baru sedikit daripada kemerosotan Persia, Romawi, Yunani, India. Maka bagaimana kalau Jaziratul Arabia, negeri Arab bagaimana? Beliau mengatakan adapun negeri Arab itu mereka hidup dalam ketenangan. Ya. Jauh daripada hal-hal tersebut yang dilakukan atau yang dialami Persia, Romawi, Yunani, India. Ya. Mereka tidak pernah hidup bermewah-mewahan, emas-emasan, hidup yang mewah sebagaimana Persia, atau mereka juga tidak pernah memiliki kemerosotan keekonomian sebagaimana Romawi, ya. Dan tidak pernah menindas tidak pernah menjajah orang Arab, ya, sebagaimana Romawi, dan juga tidak pernah mempunyai mitos-mitos, hayalan-hayalan yang terjadi di negeri Yunani dan juga India. Ya. Maka beliau mengatakan ibarat bahan, mereka itu bahan yang belum matang, orang-orang Arab itu. Dan juga mereka memiliki adat mereka atau rakyat mereka, maksudnya keterbelakangan tentang membaca dan menulis. Jadi orang Arab itu banyak yang tidak bisa baca, banyak tidak bisa menulis. Sehingga karena mereka ini keterbelakangan, apa bahasa sekarang itu, kurang ikuti zaman lah. Kapten. Ya, itu pokoknya ya. Kurang ikuti zaman, sehingga ada hikmahnya. Gaya kehidupan orang Arab tidak melok ke Persia-Persian karena tetangga, padahal tidak ikut gaya orang Romawi atau Yunani atau India, padahal mereka hidup bertetangga semuanya. Nah karena memang orang Arab ini tidak banyak yang bisa baca, tidak bisa nulis, sehingga mereka tidak pengaruh dengan peradaban-peradaban mereka. Peradaban Persia tidak masuk, peradaban Romawi tidak masuk ke dalam mereka, Yunani, India juga tidak masuk ke dalam negeri Arab. Karena apa? Ya karena mereka sedikit yang bisa baca, sedikit yang bisa nulis, tapi ada hikmahnya. Ya. Kemudian dan mereka justru memiliki kemanusiaan, kemanusiaan yang kuat, yang besar orang Arab itu. Cuma caranya salah, gitu loh. Cuma mereka caranya salah. Seperti kedermawanan. Dermawan itu dalam syariat dianjurkan orang dermawan. Tapi orang Arab kelebihan, sehingga mereka buang-buang hartanya. Karena gengsi, mau DKI KB. Tapi dermawan, tapi keluar batas, gitu loh. Kemudian menolong sesama, orang Arab demikian, menolong keluarganya. Kalau ada keluarganya yang butuh bantuan, ditolong sampai perang. Itu kelebihan batas, gitu. Niatnya sudah baik, kepingin menolong, tapi mereka kelewatan. Sampai gara-gara masalah sepele perang antar suku. Ayo perang. Gara-gara kenapa? Saudaranya ada yang dilukai, bahkan ada yang dibunuh. Nah, beliau mengatakan mereka dasar-dasar kebaikan itu ada, cuma mereka caranya salah. Gitu loh. Caranya salah. Ya. Mereka Nah, beliau mengatakan oleh karenanya, jadi kesimpulannya, kalau kita saksikan dari semua peradaban-peradaban yang ada di waktu itu, maka peradaban Arab itu paling mendingan daripada peradaban-peradaban yang lain. Ya. Bahkan mereka orang Arab kawin ya kawin, tapi pernikahan mereka kalau tidak salah ada 5 golongan ya. Ya. Kalau kita bahas tambah panjang maksudnya. Tapi tidak ada dari 5 golongan ini yang kawin sama ibunya sendiri atau anaknya sendiri, paling tidak. Mereka semua ada pernikahan. Nah, adapun yang mengatakan oh negeri Arab itu dulu negeri yang sesat, betul, beliau setuju. Tapi
maksud sesat ini kalau dibandingkan dengan Islam, gitu loh. Jadi perbedaannya gini, Arab sebelum Islam dengan setelah Islam bagaimana? Oh ya sesat kalau sebelum Islam memang. Tapi kalau Arab dibandingkan dengan negara-negara sekelilingnya, maka negeri Arab lebih mendingan daripada yang lain. Sama-sama sebelum diutus Nabi ya, maka peradaban mereka paling mendingan daripada peradaban-peradaban yang lain. Oleh karenanya beliau mengatakan, apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya. Wa in kuntum min qablihi la minadh-dhallin. Wa in kuntum, yang mana kalian semua itu, kata Allah Subhanahu wa taala, min qablihi, dari sebelumnya, sebelum Islam, la minadh-dhallin, termasuk orang-orang yang sesat. Tapi perbedaannya dengan Islam. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la minad wa in kanu la fi dhalalin mubin wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ya. Yang mana sebelumnya mereka itu dalam kesesatan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus, ya, dari kalangan orang-orang ummi. Ini Allah mensifati bahwasanya orang Arab itu dulu ummi memang. Ummi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya. Allah mengutus seorang rasul kepada kalangan mereka yang ummi tadi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Rasulan, seorang rasul. Minhum, dari mereka. Nabinya tidak bisa baca, tidak bisa nulis juga. Ini maksudnya. Allah mengutus di kalangan orang-orang yang ummi, yang mana rasulnya juga ummi juga. Yatlu alaihim ayatihi, yang mana sifatnya Nabi tadi, Rasul tadi ini membacakan atas mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka daripada kebodohan, daripada kesesatan. Wa yu'allimuhumul kitab, Nabi Rasul mengajari mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang mana dari sebelumnya, sebelum Islam, sebelum diutus Rasul, mereka itu dalam kesesatan, nyata kesesatannya. Ya, ini dalil bahwasanya negeri Arab itu dikatakan sesat kalau perbandingannya dengan Islam. Iya. Tapi kalau perbandingannya itu Arab dengan sebelum Islam dengan negara-negara yang lain, maka negeri Arab itu paling mendingan daripada negara-negara yang lain. Makanya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia, maka sudah otomatis akan dikeluarkan, dilahirkan di tempat yang paling mulia. Karena nabinya paling mulia ini, makhluk Allah yang paling mulia, maka harus dilahirkan di tempat yang paling mulia. Ternyata Rasulullah dilahirkan di negeri Arab. Berarti pada waktu itu, berarti negeri Arab negeri yang paling mendingan, paling baik daripada negeri-negeri yang lain. Ya. Makanya bahkan beliau di sini mengatakan, ada orang yang mengatakan, termasuk pemahaman yang harus diluruskan, kata beliau, Rasul itu kenapa kok dikirim di negeri Arab? Karena negeri Arab itu paling bejatnya orang. Biasanya kan gitu. Kalau berhasil dakwah beliau di Arab, maka akan berhasil di tempat-tempat yang lain. Maka dijawab oleh beliau, itu pikirannya makhluk, ya seperti itu. Itu pikirannya orang, ya seperti itu kalau mikir. Gampang, susah. Itu manusia, makhluk namanya. Makanya pikirannya susah, tidak susah. Pikiran makhluk. Orang yang mengatakan seperti ini, kata beliau, tidak mikir bahwasanya ini agama Islam bukan punya makhluk, tapi punya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak ini. Jadi kalau sudah Allah yang berkehendak, tidak ada kata yang sorot. Semua gampang buat Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini urusan kehendak Allah kok ini. Ini Islam kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menyebar nanti di semua penjuru dunia. Jadi kalau sudah Allah, tidak ada yang sorot, Pak. Makanya beliau mengatakan itu pemikirannya makhluk seperti itu. Oh, nek di sini berhasil, maka di tempat lain berhasil Rasulullah.
Maka beliau menjawab, dimanapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, maka pasti Allah akan memudahkan sarana dakwah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuannya Islam ini akan menyebar di mana-mana. Jadi yang memberikan sarana untuk tersebarnya Islam di mana-mana Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya Rasul, kata beliau, diutus di negeri Persia pun atau Romawi pun, maka Allah akan menyiapkan sarana, cara-cara bagaimana cara Islam ini tersebar di mana-mana. Maka jangan punya pikiran, oh gampang soro, itu manusia itu namanya. Ini agama milik Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun tempatnya pasti akan digampangkan sarana dakwah untuk Nabi Muhammad SAW. Lah kalau hikmah enggak apa-apa, Pak. Hikmah enggak apa-apa. Karena justru ini yang disebut hikmah seperti ini. Yang tadi itu bukan hikmah, kata beliau. Hikmah itu termasuk diutus di negeri Arab justru untuk memudahkan sarana dakwah Nabi. Ketepaan Arab ini berada di tengah-tengah 4 peradaban, di situ lahir Islam, lebih gampang masuk ke Eropa, masuk ke Asia, masuk kemana-mana. Itu hikmah. Ya. Kan lebih mudah, ketepaan ini pas di tengah soalnya. Coba umpamanya Islam itu lahir di pojok-pojok dunia, oh repot, Pak. Ya. Dari pojok ke pojoknya lagi repot. Nah kebetulan pas di tengah, gampang. Orang Romawi, orang Persia, peradaban Persia masuk semua ke agama Islam. Nah itu hikmah, termasuk hikmah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengembangkan agama, melahirkan Islam di negeri Arab. Ya. Kemudian perlu juga dipahami, ya, bahwasanya